Pemirsa, kembali lagi di Hot Room. Saya mau bertanya kepada Pak Tegar. Klien Anda belum diperiksa, klien Anda kan dituduh sebagai pelaku. Klien Anda sudah diperiksa, Anda sudah langsung jurus lapor balik. Apa benar Anda sudah melapor balik si korban di polisi? Dan apa alasannya? Sebelum ke sana Bang ya, jadi ini saya harus jelaskan apa yang melatar belakangnya. Karena di Republik ini kan ada 3 mahkamah. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, sama satu lagi yang sekarang baru ini Mahkamah Netizen. Mahkamah Netizen. Mahkamah Netizen. Jadi sebelum klien kami belum diperiksa, faktanya belum dicek, peristiwanya belum dipastikan ada atau tidak. Jangankan bicara peristiwanya masuk kategori pidana atau tidak, peristiwanya ini betul ada atau tidak itu belum pasti. Tapi ya klien kami, saya kebetulan mewakili 2 orang ya, 2 orang klien. Klien kami sudah dirusak habis-habisan. Jadi Anda sudah lapor polisi atau belum? Harusnya hari ini tadi kami lapor, ya setelah acara ini Bang. Kami sudah konsultasi ke Polda dan akan kami laporkan. Apa ini? Pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE? Nah ini yang menarik. Ya apa nih? Yang menariknya adalah tadi ya nyambung tadi, ketika data pribadi klien kami itu disebar, ya. Kemudian foto keluarganya juga disebar, ya, foto keluarganya disebar, kakaknya, anaknya, sampai kemudian ponakannya yang baru mau masuk kuliah, sekarang itu nggak bisa masuk kuliah karena dibully sama teman-temannya. Itu yang terjadi. Jadi kenapa kemudian kita harus membuat laporan? Saya pikir saya berangkat dari satu prinsip, melawan bullying tidak boleh dengan melakukan bullying. Jadi melawan bully tidak boleh dengan bullying. Yes, karena proses hukum yang sekarang sedang dijalani oleh klien kami itu sedang proses dan kami menghormati itu. Klien kami kooperatif, diundang kapanpun oleh pihak penyidik selalu hadir. Tapi ketika ya kami juga punya hak ya, punya hak kemudian untuk memproses ada cyberbullying yang juga terjadi dan punya dampak juga yang nyata. Masalahnya, peristiwanya jelas. Sekarang ini sudah viral di mana-mana, banyak masyarakat membuli saudara. Oh iya, marah sama saudara. Saya memang public enemy sekarang Bang. Public enemy, benar. Jadi Anda sudah disebutkan kok tega banget gitu, melaporkan si korban begitu. Nah karena kita ini hukum ya, orang hukum ya, ada lawyer, profesor, ahli hukum, dan tentu kita tahu bahwa ketika bicara hukum maka kita akan bicara fakta. Ketika bicara sekarang ini prosesnya bukan soal siapa tersangkanya, ini masih penyelidikan, artinya peristiwanya masih dicari. Peristiwanya ini masih dicari di kepolisian Bang, belum jelas. Nah tadi saya harus koreksi juga karena ini forum hukum, maka bukan pasal 389 Pak Profesor, tapi pasal 289, itu yang kemudian yang dituduhkan yang pasal berapa? 289. Pelecehan seksual? Ya itu kontennya tadi sama dengan. Itu sudah ada panggilan kepolisian sudah begitu? Undangan klarifikasi. Oh undangan klarifikasi pasal 289. 289 dan itu ancamannya 9 tahun. 9 tahun, oke. Sebelum kami lempar lagi kepada Pak Fikar, perlu dikasih tahu bahwa kita sudah mengundang dari KPI tapi berhalangan atau tidak bersedia datang. Dan juga tadi Bapak Ahmad Saroni karena ada urusan mendesak sudah meninggalkan ruangan duluan. Pak Fikar, gimana tanggapan Anda? Kliennya diperiksa pun belum, terlapor atau diduga pelaku ini belum diperiksa, tapi pengacaranya sudah langsung antar strategi, serang balik, lapor balik. Apakah itu strategi pengacara atau apakah itu tepat? Ya, kalau saya begini, yang pertama betul, tadi bukan 389 tapi 289. 289? Ya, oke. Yang kedua, soal serangan balik, harus dilihat apa dulu serangan yang diserang balik. Tadi disebutkan belum diperiksa, sudah dibully, sudah dipublish di medsos. Nah, kalau menurut saya, kepolisian harusnya melihat secara integral, secara menyeluruh gitu. Kenapa terjadi umpamanya bukan pembulian, maksudnya informasi tersebar ke kemana-mana gitu ya. Karena kan dari tadi apa yang dikemukakan oleh Pak Hotman, kronologi peristiwanya dia mentok kemana-mana, lari ke polisi, disuruh balik lagi ke atasannya, dari atasannya cuma dipindahkan meja, bully tetap terjadi kan begitu. Kalau lihat. Jadi menurut Anda satu-satunya jalan adalah dengan memviralkan.
Saya tidak Dan memang berhasil. Saya tidak menyatakan begitu, tetapi zaman ini sekarang menyediakan apa yang disebut dengan media sosial itu. Benar. Semua orang bisa bercurhat di sana. Semua orang bisa menumpahkan isi hatinya, termasuk kegundahannya atau kekesalannya terhadap lembaga-lembaga tertentu umpamanya. Ya. Nah, saya kira harus diletakkan di situ gitu. Oke, sebentar, terima kasih. Sebentar, Pak. Ke Ibu Komnas HAM, Ibu Moniaga. Gimana dari segi tugas Ibu sebagai komisioner Komnas HAM? Apakah ke Komnas HAM sudah pernah si kliennya ini melapor dan apa tindakan Komnas HAM? Baik, terima kasih Pak Hotma. Komnas menerima pengaduan dari terduga korban tahun 2017 ya. 2017. Jadi, melalui email. Melalui email, laporannya Melalui apa? email. Ya laporannya seperti yang disampaikan tadi. Jadi Di kolam renang, dicebur, dicoret-coret, alat kemaluannya dan sebagainya. intinya ada hal-hal yang dirasakan haknya dilanggar ya. Terus apa reaksi Komnas HAM? Kemudian kami membalas pada bulan September bahwa perkara ini lebih tepat ditangani oleh kepolisian. Jadi memang dalam mandat Komnas itu menerima pengaduan tapi kemudian juga bisa memberikan saran-saran. Jadi Komnas HAM pada saat itu tidak memanggil atau wawancara si pelapor ini? Belum, karena memang kami melihat analisa dari bagian pengaduan bahwa kasus ini lebih kuat aspek pidananya. Jadi kalau seseorang saya dirundung selesaikan begitu, dulu Pak Hotma. ya silakan. Jadi dia akan lebih efektif untuk bisa langsung ditangani oleh polisi dan pengadu waktu itu juga langsung menindaklanjuti ke kepolisian. Nah itu yang telah kami lakukan, namun kami tidak dapat update, baru dapat perkembangan lagi setelah ada surat ini final. Jadi sama viral. sekali Komnas HAM tidak ada respon dalam arti ketemu dengan si korban atau mengantarkan si korban ke kepolisian, tidak ada saat itu? Tidak, karena memang yang bersangkutan mengirimnya lewat email, Ya. jadi dibalas lewat email juga saat itu. Sama juga dengan Pak Hotma kan, korban juga telah mengirim surat tahun 2020. Enggak, pertanyaan saya kenapa Komnas HAM tidak proaktif apabila mendengar pengaduan masyarakat seperti itu? Kan pengaduannya itu sangat sadis, alat kelaminnya dicoret-coret. Itu gimana? Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa? Ya, sesuai prosedur di Komnas HAM, ratusan pengaduan yang ada dianalisis dan apabila memang ranahnya lebih tepat ke kepolisian, kami rekomendasikan kepolisian. Soalnya masyarakat menganggap sekarang seolah-olah ini ada pembiaran dari Komnas HAM. Ya, yang sekarang ini loh, ya. Bukan saya yang ngomong. Gimana, ya, bagi kami itu masukan, Pak Hotma, jadi kami juga akan melakukan evaluasi tentang hal ini. Namun yang jelas kami sudah membalas dan apabila memang itu dirasa kurang cukup, kami juga siap untuk kita melakukan evaluasi. Selanjutnya apa kira-kira rencana dari Komnas HAM untuk kasus ini? Saat ini kami memang berkoordinasi dengan Komisioner KPI dan kuasa hukum. Kemarin kuasa hukum sudah datang ke Komnas, sudah menyampaikan karena saudara MS kelihatannya juga masih sulit ya, jadi kami menerima saja. Dan kemarin sore saudara kuasa hukum dari terduga korban sudah datang ke Komnas menyerahkan segala dokumen dan Komnas hari ini mengirim surat ke KPI untuk memanggil KPI dan juga kepada Polres untuk meminta keterangan. Kita rehat dulu dan para pemirsa kita akan kembali setelah headline berikut ini. Headline news berikut ini kita akan kembali lagi. Sampai ketemu.